Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan eh, menyampaikan materi tentang audit sistem informasi. Setelah sebelumnya saya pernah menyampaikan materi itu adalah berdasarkan slide materi audit kontrol sistem informasi, ya, yang sudah saya sampaikan sampai dengan materi pertemuan keempat, ya. Saya sudah menyampaikan materi sampai dengan pertemuan keempat, yang dimana yang terakhir itu saya sudah membahas tentang hardware security issues, ya. Jadi pertemuan kedua dan ketiga tentang overview sistem audit. Nah, kemudian saya selanjutnya membahas tentang hardware security audit, ya. Itu, ya. Jadi sebelumnya kan pertemuan kedua dan ketiga itu overview, baru overview sistem audit. Nah, kemudian pada pertemuan eh, keempat itu, ya, membahas tentang hardware security issues, ya. Jadi itu adalah apa yang sudah pencapaian ataupun apa yang sudah saya ajarkan kepada Anda semua tentang mata kuliah audit dan kontrol sistem informasi atau audit sistem informasi. Nah, selain berdasarkan pada slide pertemuan ini, ya, saya juga mengusahakan supaya pertemuan ini lebih eh, memiliki konten yang lebih baik, maka saya menyampaikan juga supaya kita eh, belajar tentang bagaimana proses audit yang dilakukan dengan pendekatan secara praktikal, ya. Jadi praktikal aspek dari sistem audit seperti application control, database control, data center, dan seterusnya. Dan saya terakhir membahas tentang network devices control, ya. Sampai di situ. Nah, kemudian saya merasa perlu untuk membekali Anda juga karena mata kuliah audit ini juga terkait dengan sertifikasi, ya. Jadi beberapa orang yang bekerja di beberapa alumni sistem informasi yang bekerja di menjadi auditor, ya, di perusahaan-perusahaan ternama, ya, mereka biasanya dibekali dengan kemampuan sertifikasi, ya. Nah, saat ini saya membahas eh, hal yang lain lagi, ya, yaitu eh, tentang eh, materi sisa, ya, CISA, ya. Ini sebenarnya bukan hal yang lain yang di luar mata kuliah ini, tapi ini untuk membekali Anda semua mengenai materi Certified Information System Auditor Study Guide, ya. Jadi ketika saya membahas ini, mungkin materinya, tugasnya itu lebih banyak dari biasanya, ya. Biasanya saya memberi tugas mungkin hanya satu atau dua saja, ya. Tetapi untuk pertemuan yang terkait dengan pembekalan Certified Information System Auditor Study Guide ini tugasnya bisa sampai 10 sampai 15 soal, ya. Tapi memang sebenarnya soalnya soal pendek-pendek, ya. Bukan soal yang soal cerita atau soal paper atau apa, hanya soal-soal menjawab soal pilihan ganda sebenarnya. Jadi mungkin kalau 15 soal, ya, itu juga mungkin nggak terlalu banyak sekali, ya. Tapi ini penting, ya, materi Certified Information System Auditor Study Guide ini penting karena ketika Anda nanti bekerja, kemungkinan Anda akan ditanya ketika Anda eh, melamar bekerja sebagai auditor sistem informasi, akan ditanya waktu kuliah belajar apa, gitu, ya. Nah, kalau Anda belajar ilmu yang cuma eh, yang sederhana, ya, atau mungkin levelnya terlalu kurang memenuhi standar, maka nanti akan dipertanyakan ketika Anda bekerja, ya. Oleh karena itu saya membekali materi sertifikasi IS audit ini, ya. Nah, materi ini beberapa sudah pernah saya sampaikan, tapi saya akan mereview secara singkat, ya. Dan nanti saya minta Anda untuk menjawab soal-soal pilihan ganda, gitu, ya. Nah, eh,
ini saya bukunya nanti akan saya kopikan ke folder ya. Saya nantinya akan kopikan ke sini. Nah, sekarang saya belum kopikan, tapi nanti saya akan kopikan ke bagian apa? Saya akan kopikan ke sebentar ini kok ya, sebentar. Nah, nanti saya akan kopikan ke sini ya. Saya nanti akan kopikan ke bagian files ini ya. Saya akan kopikan ke sini ya. Berarti nanti akan saya buat apa pertemuan. Saya lupa ini pertemuan keberapa ini. Sebentar. Eh, jadi ini adalah pertemuan keenam ya. Pertemuan keenam. Ya, pertemuan kelima kan sudah. Nah, jadi nanti saya akan menaruh di folder ini, yaitu pertemuan keenam ya. Saya akan masukkan bahannya di situ. Nah, jadi folder keenam, pertemuan keenam ini akan saya taruh buku tentang ini ya, buku panduan sertifikasi auditor sistem informasi. Nah, sekarang saya akan membahas eh, pertemuan pertama dari materi sertifikasi audit itu ya, supaya Anda dilengkapi dengan ilmu tambahan ini. Nah, jadi pada pertemuan bagian pertama dari pembekalan sertifikasi auditor informasi ini, judulnya adalah Information System Auditing Process ya, yang dimana kita akan membahas tentang perencanaan audit. Jadi audit belum dilakukan levelnya, tapi kita akan mempelajari kalau perencanaan audit itu seperti apa. Pada pertemuan terdahulu, sesuai dengan buku, ini pernah saya ajarkan ya tentang sepertinya tentang audit planning itu seperti apa ya, from planning to reporting ini bahkan sudah pernah dibahas ini semua. Tapi ini adalah dari sisi teori di buku ya. Tapi ini kan sebagai materi pembekalan sertifikasi internasional di bidang audit sistemasi. Jadi Anda harus tahu juga karena ada terminologi-terminologi yang penting dan nanti juga perlu latihan soal untuk ujian audit sebagai auditor sistem informasi. Nah, pertama saya akan membahas tentang audit planning ya. Rencana audit itu apa? Perencana audit itu adalah pendekatan yang bertahap ya, yang harus diikuti untuk kita melakukan suatu audit ya. Jadi kita harus melakukan perencanaan audit tentang apa yang akan dilakukan ketika audit dan bagaimana audit itu bisa dilakukan sehingga keseluruhan proses itu dilakukan secara efisien. Nah, yang pasti adalah di sini katakan audit plan should be aligned with the audit charter of the organization. Jadi, audit charter itu adalah semacam dokumen piagam audit yang resmi disahkan oleh top management ya, yang berisi tentang panduan-panduan kebijakan keseluruhan tentang audit. Nah, jadi perencanaan audit itu bisa berupa perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang ya. Nah, sebagai auditor sistem informasi itu dia harus memahami secara menyeluruh tentang bisnis proses, tentang aplikasi bisnis dan kontrol yang relevan pada industri IT atau industri yang menggunakan IT. Nah, jadi pada perencanaan audit ini, yang dimana kita harus melakukan dengan cermat supaya pelaksanaan audit berjalan secara efisien, dan para auditor harus paham tentang bisnis proses dan seluruh yang ada pada sistem informasi terkait, maka ada beberapa topik yang akan di-cover di dalam bab ini. Yang pertama adalah isi dari audit charter. Audit charter itu tentang
dokumen resmi yang akan disahkan oleh top manajemen yang terkait audit. Yang kedua adalah audit perencanaan audit itu sendiri. Yang ketiga adalah business process application and control. Yang keempat adalah tipe-tipe kontrol. Yang kelima adalah risk-based audit planning. Dan terakhir adalah tentang tipe-tipe audit dan penilaian audit. Nah, kita akan membahas tentang isi dari audit charter. Isi dari audit charter itu tentang apa? Isi dari audit charter itu mempelajari hal apa gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membahas terlalu jauh tentang audit itu, ada hal-hal yang perlu dipahami tentang ketentuan keseluruhan yang mengatur tentang audit itu. Misalnya adalah bagaimana eh, atau apa definisi dari internal audit. Internal audit itu adalah aktivitas independen yang harus dilaporkan langsung kepada board level komite. Jadi ada satu hal penting tentang audit ini adalah bahwa audit itu harus independen. Audit itu tidak boleh memihak, ya. Nah, jadi sehingga pelaporannya itu harus langsung dilakukan kepada board level komite atau komite eh, pengawas atau komite top management, gitu ya. Di mana eh, di mana ada beberapa ciri-ciri dari audit charter itu ya. Jadi audit charter itu memiliki beberapa kriteria ya. Sorry tadi mengenai internal audit yang harus dilaporkan itu bukan kepada top manajemen tapi kepada komite audit ya. Jadi ada namanya Dewan Komite Audit. Nah, itu pun dia adalah komite yang independen ya, yang mengurus tentang masalah audit ini. Nah, independence dari audit function ini harus dipastikan melalui manajemen approve audit charter. Jadi, ketika audit charter disahkan, itu akan mengatasi hal atau menjamin eh, independensi dari fungsi audit ini. Ya. Nah, audit charter ini meliputi tiga hal utama, yaitu otoritas dari proses audit atau fungsi audit dan tanggung jawabnya seperti apa. Audit charter harus disetujui oleh top management, dan ini haruslah merupakan dokumen yang statis, yang tidak berubah, yang hari ini ditetapkan, besok langsung dikoreksi. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi karena apa? Karena audit charter ini adalah dokumen formal yang berisi tujuan, otoritas, dan tanggung jawab dari eh, pelaksana audit yang nanti harus di eh, approve atau disahkan oleh top management, tidak boleh sering-sering diubah, harus sering kali direview agar sesuai dengan tujuan bisnis. Sehingga audit charter itu dapat secara lengkap berisi tentang misi, tujuan, eh, eh, ruang lingkup audit, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab internal auditor, eh, kemudian eh, pihak-pihak yang memiliki otorisasi di dalam eh, internal audit itu apa saja. Nah, juga akan dijelaskan apa jika audit itu dilakukan secara outsourcing oleh pihak luar, maka akan harus diatur seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan ujian. Jadi tugas dari eh, mata kuliah ini, pertemuan ini ada 13 pertanyaan ya. 13 pertanyaan tentang audit charter ya. Jadi tentang audit charter ini dipilih 3 saja ya. Pilih 3, jawablah 3 atau 2 saja ya. 2 atau pilih 2
eh, pertanyaan pada audit charter ini ya. Nah, pilih dua pertanyaan atau pilih dan jawab ya. Dua pertanyaan pada audit charter dari 13 pertanyaan ini. Kemudian berikutnya adalah tentang audit planning itu sendiri ya. Jadi audit planning itu membahas tentang perencanaan audit dalam hal apa yang akan diaudit ya. Proses audit itu apa? Fungsi yang ada di dalam perusahaan itu apa? Proses di dalam perusahaan itu apa? Unit-unit terkait itu apa? Sehingga kita akan memikirkan sebaiknya auditnya itu akan memeriksa apa saja. Itu namanya audit universe. Kemudian ada qualitative risk assessment dan quantitative risk assessment. Penilaian risiko kualitatif itu misalnya adalah kalau risiko kehilangan data mahasiswa itu dinilai risiko tinggi. Kalau risiko secara kuantitatif itu misalnya risiko server downtime itu misalnya merugikan perusahaan sebanyak 100 juta misalnya. Nah, kemudian juga kita akan membahas juga di sini ya terkait audit planning ini. Ini juga akan dibahas tentang risk factor atau faktor-faktor risiko. Faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh eh, pengaruh terhadap risiko yang ada. Eh, Bagaimanakah faktor-faktor ini akan meningkatkan risiko atau akan mengurangi risiko. Nah, apa tujuan dari audit planning itu? Tujuannya adalah untuk supaya kita dapat menetapkan keseluruhan strategi pelaksanaan audit dan teknik untuk melaksanakan audit. Perencanaan audit akan membantu supaya pelaksanaan audit itu bisa terstruktur dan sesuai tujuan. Sehingga perencanaan audit meliputi tujuan audit, ruang lingkup audit, kapan periode pelaksanaan audit, anggota dari tim audit, dan metode audit itu apa saja. Nah, berikutnya adalah tentang beberapa benefit atau keuntungan dari audit planning itu. Yang pertama adalah membantu auditor untuk fokus pada area yang high risk, membantu mengidentifikasi apakah resource yang dibutuhkan ketika melaksanakan audit, apa saja yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan audit terjadi, kemudian eh, mengestimasi budget dari audit, kemudian membantu untuk pelaksanaan audit ini bisa memberikan benefit yang besar untuk auditor maupun auditi. Kemudian ada juga selection kriteria atau kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan itu yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menganalisis eh, risiko kualitatif, risiko kuantitatif. Kemudian kita memahami tentang eh, audit atau proses yang terjadi di perusahaan itu apa. Nah, kemudian eh, pada akhirnya kita akan memilih apakah yang perlu diaudit itu, ya. Apa saja yang perlu diaudit itu apa saja. Nah, jadi nanti ini nih kata-katanya. Salah satu perencanaan audit ini, tujuan utama dari audit planning itu adalah supaya kita bisa memiliki audit universe, yaitu hal-hal yang nanti yang akan diaudit itu apa saja, faktor apa yang nanti akan ditanyakan ketika audit ya. Kemudian kita akan mereview audit planning ya, jadi akan direview apakah perencanaan audit itu sudah benar atau tidak oleh top management dan juga ditetapkan oleh audit komite board ya. Nah, kemudian setelah itu eh, kita akan melakukan individual audit assignment ya. Individual audit assignment itu adalah penugasan auditornya itu. Jadi auditornya siapa, mengaudit bagian mana,
Dan auditor ini harus memiliki kesiapan, harus tahu, harus mengetahui beberapa hal ini. Laporan audit sebelumnya, penilaian risiko audit, eh, kebutuhan mengenai regulasi, kemudian eh, SOP-nya seperti apa, kemudian persyaratan teknologinya apa saja, ya. Nah, lalu di sini nanti seperti proses yang lain, audit proses itu harus memperhatikan input, proses, dan output, ya. Nah, kemudian itu adalah beberapa hal yang harus dipahami tentang audit planning itu, ya. Jadi audit planning tadi kita intinya akan menetapkan apa sajakah yang perlu direncanakan ketika kita melaksanakan audit, termasuk apa saja kriteria yang akan dilakukan atau kriteria apa yang akan dipertanyakan selama audit, dan juga penugasan audit. Nah, ini ada pertanyaan juga, pertanyaannya ada 5, maka Anda akan harus memilih dua saja, ya, pilih dan jawab 2 pertanyaan eh, berikut, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang business process application and control, ya. Jadi business process application and control itu apa? Jadi kita tidak bisa bicara tentang tugas auditor, proses audit, penugasan audit saja, tapi kita harus tahu apakah yang objek apa yang akan diaudit gitu, ya. Nah, atau pengetahuan pengetahuan apa yang dimiliki oleh auditor tentang business environment. Ya, sehingga ini disebut sebagai working knowledge of the business environment dan business objective. Nah, auditor itu harus memiliki kemampuan yang cukup terkait dengan arsitektur dan spesifikasi teknologi yang ada, yang digunakan oleh organisasi dan juga risiko yang ada. Jadi, auditor sistem informasi, namanya juga auditor sistem informasi, itu harus tahu tentang proses-proses yang terjadi di dalam sistem informasi itu apa saja. Proses-proses audit IT itu apa saja. Sehingga sehingga dia bisa menyarankan apa perbaikan yang ada, ya di sini. Maka the IS auditor should have a sufficient understanding, ya, of the overall architecture and technological specification, ya. Nah, ada beberapa yang harus dipahami oleh seorang auditor sistem informasi itu. Yang pertama adalah tentang e-commerce. E-commerce itu, ya, adalah suatu platform perdagangan elektronik yang memungkinkan adanya penjual dan pembeli yang nanti akan bertransaksi di dalam media elektronik, ya. Dalam hal ini elektronik itu adalah menggunakan bantuan komputer, ya, seperti eh, apa client server system ataupun menggunakan internet, ya. Nah, kita mengetahui secara eh, teknologinya seperti apa. Jadi dia harus ada, misalnya ada eh, halaman web, harus ada aplikasi web atau aplikasi mobile. Dia mungkin ada client dan servernya, arsitektur e-commerce itu seperti apa, transaksinya, prosesnya seperti apa, dan apakah aman atau tidak. Nah, umumnya e-commerce itu membahas tentang hal itu. Nah, sehingga seorang auditor itu harus memikirkan risiko yang terjadi dalam e-commerce itu. Misalnya risiko data yang tersingkap atau data yang berubah atau sistem yang tidak available, ya, sehingga mempengaruhi business continuity, atau ancamannya adalah ancaman CIA, confidentiality, apakah dia eh, rahasia atau tidak, kemudian integrity, apakah datanya mudah berubah atau tidak, dan availability, apakah datanya tersedia atau tidak. Nah, kemudian juga dia sehingga auditor ini harus mereview berbagai eh, isu security seperti firewall,
encryption jaringan, kemudian public key infrastructure atau PKI ya, untuk memastikan confidentiality, integrity, availability. Kemudian harus mereview adanya log data di dalam transaksi ya. Kemudian kalau terjadi insiden bagaimana? Kemudian terkait dengan hukum privacy, terkait dengan hukum pemerintah, kemudian bagaimana mencegah pengendalian anti malware atau bisnis continuity, pengaturan bisnis continuity itu bagaimana kalau terjadi disaster, harus direcover atau enggak, di backup atau enggak ya. Kemudian ada electronic data interchange, yaitu adalah pertukaran data secara elektronik ya, transfer data dan informasi di antara perusahaan. Jadi electronic data interchange itu adalah yang dipertukarkan itu adalah datanya secara elektronik di antara dua perusahaan ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ini adalah masalah risiko. Risiko yang harus diperhatikan itu apa saja ya. Nah, itu harus dipelajari mengenai eh, otorisasi transaksinya bagaimana, kemudian autentikasinya bagaimana ya. Itu terkait electronic data interchange ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya apa? Auditor ini harus memastikan kalau transaksi pertukaran data itu harus memperhatikan adanya kerahasiaan, integritas dan eh, keaslian dari pesan itu, akurasi, validitas dan eh, validitas dari transaksi itu bagaimana. Nah, eh, ini nanti bisa dipelajari di apa namanya di eh, contoh soal ya. Kemudian tentang point of sales ya. Itu adalah salah satu objek IT yang harus dipahami oleh auditor, yaitu tentang bagaimana transaksi menggunakan aplikasi eh, IT yang ada itu bisa dipastikan aman atau tidak ketika melakukan penjualan di titik-titik tempat-tempat transaksi jual beli yang bukan tentang e-commerce tapi tentang eh, di apa restoran yang menggunakan bantuan komputer dan sebagainya yang menggunakan aplikasi ya. Nah, misalnya kita harus memastikan apakah PIN data PIN daripada kartu kredit itu apakah tersimpan atau tidak. Nah, itu harus dipastikan tidak ada kejahatan untuk menyingkapkan PIN seseorang ya. Kemudian terkait electronic banking ya ini lebih beresiko lagi. Itu terkait harus ada apa namanya eh, ketergantungan internet dan infrastruktur komunikasi. Kemudian ada automated processing juga, yaitu harus diperhatikan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecepatan dan mengurangi human error. Ya. Kemudian e-banking website itu biasanya terintegrasi dengan core banking system untuk mensupport automatic transaction tanpa intervensi manual ya. Jadi ada beberapa resiko seperti cyber risk, kemudian heavy dependent beban yang terberat terhadap internet service provider, telecommunication company dan teknologi yang lain ya. Nah, sehingga auditor ini harus memiliki beberapa tujuan auditor itu adalah untuk menentukan eh, efektivitas dari eh, aktivitas e-banking itu. Kemudian kepastian adanya confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian efektivitas security control yang terkait dengan autentikasi dan non-repudiation ya. Kemudian review efektivitas kontrol terhadap hukum privacy dan anti malware dan eh, review business continuity seperti yang tadi juga terjadi di apa namanya di eh, hal yang lain tadi ya, yang sebelumnya lagi terkait apa
terkait e-commerce ya. Jadi kurang lebih ada kesamaan ini tentang electronic banking ini juga mengalami yang sama. Demikian juga terkait electronic funds transfer ya, kalau ketika terjadi eh, pertukaran dana secara elektronik itu sama dengan yang tadi tentang beban berat dari internet, kemudian risiko cyber, risiko hacking, ya, kemudian harus as auditor harus tahu tentang two factor authentication ya, kemudian harus tahu tentang harus menentukan bagaimana harus menguasai bagaimana cara mengatur security yang tepat ya. Kemudian memastikan apakah transaksi dilakukan terenkripsi atau tidak dan transmisi data berlangsung dengan aman atau tidak ya. Kemudian mereview log proses transaksinya itu nanti dicatatnya seperti apa. Nah, kemudian salah satu juga bidang yang terkait dengan IT itu adalah pengenalan wajah ya. Pengenalan wajah ini banyak digunakan di perusahaan ya untuk transaksi yang melibatkan data. Apakah misalnya datanya itu proses pengenalan gambar, sorry bukan pengenalan wajah tapi pengenalan gambar, itu apakah sudah dilakukan dengan efektif atau tidak gitu ya? Eh, apakah meningkatkan produktivitas atau tidak dari pengambilan dokumen, eh, penyimpanan dokumen, efisien disaster prosedur atau tidak ya? Jadi ada increase productivity atau tidak? Apakah bisa eh, apa namanya melakukan pemrosesan eh, eh, mengambil data yang dihasilkan diperoleh dari image processing system itu atau tidak ya. Nah, dia juga memerlukan storage resource yang besar ya. Ini harus dipikirkan juga. Nah, sehingga beberapa risiko adalah eh, dari eh, image processing system ini adalah apakah implementasi ini bisa dilakukan eh, dengan baik atau tidak ya. Karena implementasi tanpa perencanaan dan pengujian yang tepat ini akan menyebabkan kegagalan sistem. Nah, kemudian apakah workflow dari sistem itu perlu didesain ulang karena adanya image processing system, ya. Kemudian bagaimana dengan cyber risk yang ada? Nah, kemudian kontrol dan juga audit proses itu sudah memperhatikan mengenai image processing system atau belum, ya. Nah, sehingga auditor ini bertugas atau tujuan auditor itulah menentukan apakah ada efektivitas dari input, output, dan proses yang melibatkan image processing, apakah ada reliabilitas di dalam proses eh, reliabilitas scanner ya ketika digunakan atau ya digunakan pada image processing system atau tidak. Ini apakah reliable atau tidak itu ya. Kemudian dilakukan juga review dari retensi dari proses proses retensi dari original dokumen ya. Eh, kemudian apakah original dokumen itu tetap tetap tidak berubah atau tidak. Kemudian review dari confidentiality, integrity, dan availability dari image processing system. Kemudian review dari pengaturan training employee untuk memastikan proses eh, image scanning dan penyimpanan itu dilakukan dengan baik. Berikutnya tentang artificial intelligence dan expert system ya. Nah, ada teknik-teknik yang terkait dengan artificial intelligence ini
yang misalnya dia menggunakan decision tree, menggunakan rules, menggunakan semantic net, ya ini teori teori sistemasi yang dulu ya. Dan sekarang ada generative AI, itu pasti proses audit beda lagi ya. Tapi yang apakah eh, apa AI ini apakah capture atau menggunakan data-data individual atau tidak? Apakah meningkatkan performa dan produktivitas perusahaan atau tidak? Apakah bisa mengotomasikan skill proses tanpa manual intervensi atau tidak? Nah, sehingga ada resiko-resiko ya. Apakah dia nanti eh, apa? Ada incorrect assumption atau enggak? Apakah ada kesalahan atau enggak selain cyber risk gitu? Sehingga di sini perlu diperhatikan tentang tujuan dari IS Auditor ini adalah untuk mengakses, untuk menilai apakah AI itu bisa diterapkan di dalam berbagai proses bisnis atau tidak. Kemudian eh, untuk mereview kesesuaian dari documented policy dan prosedur, kemudian juga mereview ketepatan asumsi decision atau akurasi dari sistem artificial intelligence ini akurat atau enggak. Kemudian kalau kita melakukan manajemen perubahan itu harus direview ya. Nah, kemudian confidentiality, integrity, dan availability juga harus tetap dijaga gitu ya. Nah, jadi kalau AI ini ada masalah incorrect decision, decisionnya benar atau tidak? Apakah AI itu bisa diterapkan atau tidak? Gitu ya. Nah, ini harus dipikirkan. Nah, ini nanti ada tugas juga yang terkait dengan eh, bagian ini. Ini ada 5 ya. Karena ini lumayan penting ya. Jadi ini mungkin ada perlu bagian ini adalah perlu tugasnya sebanyak 5 ya. Jadi sorry, bukan 5 tapi 3 ya. Jadi saya ulangi ya, tadi yang bagian pertama tadi, bagian akhir, jadi bagian ini tadi bagian apa? Bagian audit charter Anda pilih 2, menjawab 2 pertanyaan. Kemudian setelah itu pada bagian audit planning ya. Ini audit planning. Audit planning Anda memilih 2 pertanyaan dan menjawab 2 pertanyaan itu. Kemudian bagian yang ini, bagian terakhir ini ya, sorry, bagian tentang apa ini namanya, bisnis proses application dan control ini, kita akan eh, saya akan meminta Anda untuk menjawab 3 soal ya. Jadi 3 dari 5 ini. Jadi total so far ini sampai dengan bagian ini tugasnya adalah ada sebanyak 7 soal pilihan ganda. Anda menjawab, tidak hanya menjawab pilihannya, tapi jelaskan mengapa Anda memilih jawaban tersebut ya. Saya kira itu pembicaraan pada video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.